Belum. Enggak saya ini nih. Gak usah lama. Kak, hari ini nih hari belum. Ayo siap. Udah, bentar aja ya. Iya. Hari ini nih hari ke-7 mungkin Kak. Seperti apa sih pengajian hari ini di rumah? Alhamdulillah, tadi seperti yang teman-teman lihat, ramai. Alhamdulillah ada anak yatim. Tadi memang pengajian dipanggil karena Stevi kan memang sebenarnya sebelum ini juga selalu rutin manggil anak yatim. Jadi tadi memang permintaan dari Mas Andi, dari keluarga tetap ada anak yatim. Lanjut tarawih bersama, terus kita tutup pakai pengajian lagi bersama keluarga. Alhamdulillah lancar, semuanya lancar, semuanya ya berjalan lancar lah, baik dan berjalan sangat baik. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya udah menunggu lama. Tadi malam aku keluarnya agak lama karena banyak saudara, banyak teman, banyak kerabat. Aku harus semuanya ngobrol. Untuk kondisi di rumah sendiri seperti apa sih? Ini kan udah hari ke-7 gitu ya. Seperti apa? Kondisi rumah alhamdulillah sebenarnya baik-baik aja, cuma pas pagi pasti masih kaget-kagetan. Kalau lagi rame gini kan nggak terasa ya, nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya udah jam 12, jam 1, biasanya nelfon aku atau telepon ke temennya video call, minta temenin. Tapi dari kemarin sih temen-temennya standby sampai pagi gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, dia telepon biasanya malam jam 12 tuh udah lagi ngapain, cuma butuh temen ngobrol. Karena biasanya kan teman ngobrolnya dan lain-lain kan Stevi sama rumah ya. Telepon aku, telepon Rokti, adekku, ada telepon teman-temannya juga. Tapi suasana rumah sih alhamdulillah sejauh ini baik. Jadi Jojo juga ada poponya, ada oma-opanya, ada cucunya, semuanya sayang, semuanya udah. Tapi ada mungkin hari waktu itu mungkin masih ada rasa sedih. Pasti kehilangan mungkin seperti apa? Pasti nggak tahu sih ya, ini kan namanya luka ya Mas ya, nggak mungkin apa langsung sembuh itu kan nggak mungkin, jadi perlu waktu, semuanya perlu waktu. Jadi juga Jojo kemarin sempat tanya Mami dan lain-lain, tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, kita doa juga dari teman-teman media semua, semoga keluarga terutama anak-anak Sheila, JJ, Jojo dan Mas Andi tabah bisa menghadapi semua ini dan melewati semua ini dengan baik. Tapi sudah mulai dikasih pengertian nggak sih kan buat anak adik-adik sendiri? Sudah. Kalau untuk JJ sama Sheila kan sudah mengerti ya, sudah mengerti. Kalau Jojo hanya bilangnya Mami pergi ke surga. Dia bilang Mami pergi ke surga, pelan-pelan dikasih tahu. Karena kemarin juga masih nanya pulang lagi, harus dikasih tahu enggak, Mami sudah di surga, kita baca doa aja ya gitu. Karena mungkin teman-teman juga ada yang lihat TikToknya, dia bilang sekarang kita salatnya bertiga karena harus langsung doain Mami di surga gitu aja sih. Sempat rewel gak sih anak-anak ingin mama aja? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah banget enggak. Iya. Kemarin juga sempat dibawa sama Mas Andi ke makam dan lain-lain. Jojo sempat tanya ini rumah baru Mami ya, tapi enggak ada nangis, enggak ada apa, alhamdulillah sekali. Itu tapi apa sih yang menguatkan Mas Anggi sampai sekarang? Kan di hari ketiga mungkin kalau dilihat baru mau makan. Kenapa sih yang menguatkan sampai sekarang? Apakah Kecepatannya dari Mas Anggi gitu? Yang bikin dia harus kuat, yang pertama karena anak-anak ya Mas, yang harus kuat mau nggak mau ya. Kita semua juga bilang ya dia harus kuat karena kan ada anak-anak, dan yang pasti keluarga kan nggak tinggalin, pasti terus bareng-bareng. Jadi mungkin itu salah satu penguat Mas Anggi. Tapi yang paling utama adalah anak-anak. Dan ya ingat itu kan titipan dari almarhumah ya, semua Sheila, JJ, Jojo itu kan titipan untuk kita keluarga kan dari almarhumah. Udah, jadi itu penguat Mas Anggi sih. Kak, sorry, ini kan kondisinya memang sampai hari ini begitu ya. Di hari ke-7 tetap masih pemberitaan tuh ya di sosial media, kita lihat sendiri lah ya. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya tanggapan respon dari kamu pribadi atau bahkan teman-teman keluarga yang ada di rumah gitu? Iya, boleh ditanya ke semuanya. Aku Mas Anggi, keluarga memang kami tidak mau klarifikasi apa-apa, dan kalaupun seperti sebelumnya, wawancara yang sebelumnya aku selalu bilang kalaupun ada klarifikasi atau apa itu bukan ranah aku, itu ranahnya Mas Anggi. Sejauh ini kami cuma fokus mendoakan Stevi dan menjaga adik-adik. Adik-adik tuh Sheila, JJ, Jojo maksudnya, aku panggil adik-adik. Jadi hanya itu sih, mau beritanya seperti apa dan lain-lain biar teman-teman media sendiri yang menilai. Kami dari keluarga nggak mau menanggapi sama sekali. Kita fokus, yang penting biar Stevi diterima amal ibadahnya semuanya. Iya, yang penting karena ini
susternya yang menemani selama sakit juga, ini ada selalu menemani juga. Jadi untuk semua berita itu aku nggak mau komen mas. Kalaupun sampai nanti ada komentar atau klarifikasi biar dari Mas Angginya ya Mbak. Mas maaf banget karena itu bukan kapasitas aku untuk berbicara. Udah ya. Nggak ngelihat mantan suami kan juga masih mendoakan yang terbaik, pernah curhat juga di sosmed gitu. Aduh, Kayak nggak banyak doa-doa baik gitu, seperti apa kan ngelihat sosok baiknya Steve itu kayaknya semua dikenang gitu. Ya, itu yang aku selalu bikin, yang mungkin salah satu yang membuat Mas Anggi kuat adalah banyaknya doa baik, banyaknya amal ibadah, dan nggak tahu dari mana gitu semua orang tiba-tiba DM aku kayak Kak, aku tuh masih pakai sejadah dari Kak Stevi, aku masih pernah pakai Kak Stevi dan lain-lain. Aku wah aku sama Mas Anggi tuh nggak tahu kayak Mas Anggi kamu tahu nggak kamu tahu nggak, jadi itu mungkin penguat kita. Insya Allah itu jadi penerang buat Stevi di umurnya. Minta doanya juga dari semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau tadi agak lama, terus tadi aku soalnya harus sama keluarga. Rofi tadi bilang katanya harus beritanya ada yang pagi ya, tadi yang naik pagi ya, jadi aku sempatkan keluar. Aku pamit dulu boleh masuk ke dalam, karena masih banyak banget keluarga ya. Terima kasih banyak Mbak, Mas aku minta doanya buat Devi. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Minta doanya terus ya Mas ya untuk Sheila, JJ, Jojo, Mas Anggi dan keluarga besar ya. Satu pertanyaan kok. Satu deh Kak, besok juga kan rame nih kabar bahwa pihak sana pengen menjelaskan respon terkait Buka suara. Iya, terkait pihak sana. Bagaimana nih Kak menanggapinya? Karena dari sana mulu nih Kak ngeliat ini Kak. Intinya Iya. menyudutkan gitu Pak, gimana? Story-nya menyudutkan. Iya menyudutkan. Siapa menyudutkan siapa? Mungkin Oh, menyudutkan salah satu. enggak sih aku nggak peduli sih. Tidak, aku alhamdulillah dari keluarga sama sekali tidak peduli, kita fokus sama Stevi sama anak-anak. Dari Mas Anggi juga nggak ada ngebahas itu sama sekali. Terserah mau dari pihak manapun, nanti kan media dan teman-teman sendiri pasti bisa menilai lah yang gimana dan gimana. Berarti keluarga sudah mengikhlaskan kayak apapun alasan kepergian dari seorang Stevie. Kalau ikhlas, insya Allah sudah ikhlas ya Mas. Kalau kita nggak ikhlas kan kasihan Stevinya nanti di perjalanannya gitu kan. Kalau masalah yang lain-lainnya, yang tadi aku bilang kapasitasnya bukan dari aku. Kalau memang Mas Anggi nanti mau ngomong atau mau apa itu nanti dari Mas Anggi. Jadi aku hanya dititipkan untuk bilang makasih sama teman media sudah sabar, sudah mendoakan, memberitakan yang sangat baik-baik sekali. Aku baca semuanya, saudara juga semua baca. Bilang ada, yang penting beritanya yang baik-baik itu aja sih. Udah ya. Makasih Kak, makasih ya Kak. Aku minta 2 menit boleh nggak? Soalnya buat tayang Senin kalau saya izin. Sekali lagi 2 menit doang. Saya buat Senin soalnya. Iya, sama itu bentar aja. Jadi aku mau ngolah. Iya Kak. Sedikit. Banget soalnya iya saya buat Senin. Makasih Kak. Beritanya bagus, saya ini jelek. Yang kemarin siapa tuh yang video ini? Kenapa aku jelek banget ya ampun? Apa-apa? Ke kamera aja ya Kak. Yuk. Iya Kak. Ya, boleh. Selamat malam Kak. Malam. Ya, Kak, ini di malam ke-7 mungkin bisa diceritakan tadi juga ada doa bersama dengan anak yatim. Seperti apa nih Kak? Tahlilan dari hari sebenarnya nggak putus dari hari pertama sampai hari ke-7 itu selalu ada tahlilan setiap malamnya. Cuma kan memang yang undang-undang saudara DPI itu di hari pertama, di hari ketiga sama di hari ke-7. Alhamdulillah di hari ke-7 ini kemarin ya. Iya, di hari ke-7 ini berjalan lancar, yang datang juga rame. Alhamdulillah sesuai keinginan almarhum Mas itu ada anak yatim juga tadi mendoakan tarawih bareng-bareng supaya kita berdoa lagi di 2 kali ya tadi, alhamdulillahnya 2 kali, 3 kali jadi alhamdulillah sih lancar. Dan juga di media sosial banyak sekali yang benar-benar mengenang kebaikan Iya, almarhum. iya, iya. Seperti apa nih Kak? Iya. Anda duluan. Iya. Yuk, Makasih duluan ya, Mas. Mama. Terima kasih. Mas, tolong ya Mbak. Iya, mohon. Iya. Tadi yang mengenang banyak sekali yang mengenang kebaikan. Oh, alhamdulillah. Aku bahkan ya itu tadi yang aku bilang, bahkan banyak banget yang masuk, komen-komen yang masuk, kebaikan-kebaikan TV yang kita sendiri itu nggak tahu. Jadi dia memang membantu orang tapi nggak ngomong-ngomong gitu. Jadi aku sama Mas Andi juga, ya ampun, ini pernah ngasih ini nih, saya pernah ngebantuin ada orang yang kanker, bahkan ada orang yang
nggak bisa bayar listrik, sesimpel itu dan lain-lain itu Steffi ngebantu aja, maksudnya tanpa pamrih, tanpa bilang tolong doain saya aku gitu. Steffi itu memang orang kayak gitu dan dulu selalu ikhlas, jangan kan sama orang, jangan saudara dan orang lain aja dia nggak pernah itu ngasih. Jadi alhamdulillah ya tadi aku bilang mudah-mudahan semua amal ibadahnya itu terang tetap di kuburnya buat Steffi, minta doa. Apakah dengan cara beliau patuh menjalankan apa yang di ajarannya, salah satu simpelnya mendekatkan diri pada Tuhan itu adalah salah satu dia untuk sembuh gitu loh Kak, atas penyakit yang diderita dia, itu seperti apa nih Kak? sebelum sakit dan sebelum memang ada apa-apa, aku kan kayaknya kemarin udah bilang ya di wawancara sebelumnya, aku bilang Steffi itu bahkan lebih belajar agama dibanding aku yang muslim dari lahir gitu. Dia yang belajar zikir, dia belajar dia sholat tahajud nggak pernah putus. Jadi kayak itu alhamdulillah dia memang tanpa sakit pun dia memang belajar agama terus. Dia juga kan sempat berhijab ya waktu itu, dia bilang udah nanti ya aku pelan-pelan ya, jadi di acara aja aku berhijab, nanti aku bilang nggak apa-apa Steph, nggak perlu dipaksa, sambil belajar aja gitu. Nanti kalau kamu sudah siap lahir dan batin boleh kamu kalau memang itu. Jadi Mas Anggi sendiri sejauh ini seperti apa sih? Ini kan sudah 7 hari berlarut, apakah ada perubahan dia semakin kuat atau seperti apa nih? insya Allah sekarang lebih kuat, terutama untuk anak-anak karena kan jadi dulu masih bangun tuh pasti Dedi pasti ke dedinya kan, jadi mau kan dia harus kuat. Kalau memang lagi gontai sedikit biasanya telepon aku, telepon adiknya, telepon teman-temannya, dan kita biasanya nemenin di sini sampai malam. Kemudian biar dia pas mau bobo tuh masih rame orang lah. Kalau udah sepi kan baru berasa. Kan yang paling gitu yang paling berasa nih, yang paling bawel nanyain dulu mama kemana sih? Ini masih nggak berulang kali? Nanya masih, tapi nggak pakai nanya. Kalau Jojo hanya mami mana, terus nanti dijelaskan lagi, oh iya lupa main gitu, nanti nanya lagi mami mana ya, tapi nggak seperti itu sih mas, karena mungkin opa semuanya kan memberikan pengertian terus kan, di sini ada Dedi loh, ada opa, oma, popo ada loh, Amanda ada loh gitu, ada Okti juga loh, jadi ya mereka insya Allah ya mas, mudah-mudahan tidak kekurangan kasih sayang lah ya. Kak Cila, Jeje, Jojo, insya Allah tadi juga ada kakak Cila di dalam, dia bilang kapanpun, anytime, kakak Cila, Jeje, Jojo butuh Amanda, butuh oma, butuh opa, kita semua keluarga. Ini kan pemberitaan di luar banyak event yang negatif. Khawatir nggak sih akan kedepannya akan menjadi digital pada anak-anak? Jujur enggak, kalau kamu